سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وصولهم وفروعهم أن الله يلي درجات في الجنة يكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih ja'ala fi qasasi al-awwalin ibratan li ulil absar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahid al-qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muhajirina minhum wal ansar wa sallama tasliman katsira ala al-istimrar. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang kami muliakan hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Imam Bonjol beserta seluruh imam, pengurus, muadzin yang saya muliakan. Kita masih melanjutkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Di pertemuan yang lalu di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf di sini diceritakan Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya dengan merubah tongkat menjadi ular. Qala in kunta ji'ta bi ayah fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Jadi Fir'aun menantang Nabi Musa, jika benar engkau seorang nabi, datangkan kepadaku satu bukti. Maka didatangkan bukti tersebut. Yang dimaksud bukti di sini adalah mukjizat. Fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka Nabi Musa menunjukkan bukti tersebut dengan melemparkan tongkatnya. Dengan izin Allah, tongkat itu berubah menjadi ular mubin, ya, yang asli, yang nyata. Kemudian Nabi Musa tidak cukup menunjukkan satu mukjizat. Kalau tongkat berubah jadi ular, saharah,
Para penyihir-penyihir yang ada di zaman itu juga mampu melakukan itu dengan tipu muslihat. Tongkat berubah menjadi ular. Maka dikuatkan dengan mukjizat kedua. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nazirin. Nabi Musa memasukkan tangannya, wa fir riwayah fi jaybihi, ke dalam saku bajunya. Riwayat yang lain menyatakan Nabi Musa memasukkan tangannya ke bagian dalam pakaian. Ya. Setelah dimasukkan ke sakunya atau bagian dalam pakaiannya, beliau mengangkat kembali, mengeluarkan tangannya dari pakaian tersebut. Fa idza hiya baydha. Nah, tangan itu berubah, berkilau, bercahaya. Sehingga orang-orang yang hadir di situ, mereka tidak mampu melihat karena begitu terangnya cahaya itu. Bahkan satu sahabat, Ibnu Abbas, mengatakan, nurun sati'un yudhi'u ma bainas sama'i wal ard. Tangan beliau itu bercahaya, saking terangnya cahaya tersebut sampai menerangi antara beliau sampai ke langit. Itu mukjizat kedua yang ditunjukkan langsung di hadapan Fir'aun. Kenapa harus ada mukjizat yang kedua, padahal satu sudah cukup? Yaitu alasan yang pertama, untuk menegaskan bahwa perubahan tongkat berubah menjadi ular itu bukan sihir, tapi itu mukjizat. Karena penyihir-penyihir yang ada di masa itu, mereka sudah biasa merubah tongkat menjadi ular. Sudah jadi pertunjukan umum. Tapi tidak ada satupun penyihir mampu merubah tangan mengeluarkan cahaya. Tidak ada yang mampu. Makanya sengaja tuh mukjizat itu ditampilkan oleh Nabi Musa, tangannya mengeluarkan cahaya. Berarti bukan sihir, karena penyihir tidak mampu merubah tangan itu berubah jadi cahaya di zaman itu. Jadi zaman Nabi Musa itu lagi rame-ramenya penyihir. Berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, di dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib, karena keadaan masyarakat pada waktu itu yang ramai itu tukang sihir, maka mukjizat Nabi Musa disesuaikan. Ya, mukjizat yang membantah daripada sihir-sihir yang ada. Nabi Isa hidup di zaman banyaknya al-atibba, para dokter. Lagi berkembang ilmu kedokteran. Kalau di zaman Nabi Musa berkembang ilmu sihir. Maka mukjizatnya berupa bentuknya seakan-akan sihir. Nabi Isa zamannya banyaknya para dokter, berkembang ilmu medis, ilmu kedokteran. Maka mukjizat Nabi Musa berkaitan dengan kedokteran. Menyembuhkan orang yang penyakit lepra, menyembuhkan orang yang matanya buta, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zamannya adalah al-fusaha. Banyaknya orang-orang yang membuat syair-syair, berbicara dengan sangat fasih, menggunakan bahasa Arab. Sastra-sastra itu berkembang di zaman Nabi Muhammad. Maka mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah sastra. Lewat apa? Lewat Al-Quran. Al-Quran memiliki sastra yang sangat tinggi. Jadi disesuaikan dengan kondisi masyarakat di zaman itu. Para nabi diberikan mukjizat disesuaikan dengan kondisi masyarakat di masa itu. Jadi cahaya itu sangat terang.
sehingga Fir'aun tidak bisa melihat tangannya Nabi Musa. Wan nazirin, orang-orang yang hadir juga tidak mampu melihat. Nurun sati'un yudhi'u ma bainas sama'i wal ard. Dia cahaya yang begitu terang sampai ke langit cahayanya. Dari tangan Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua tadi, alasan kedua kenapa harus ada dua mukjizat. Tadi yang pertama menguatkan, ini adalah mukjizat bukan sihir. Yang kedua untuk membedakan bahwa tongkat berubah jadi ular itu biasa di kalangan para penyihir, tapi ketika ditambah dengan cahaya menguatkan bahwa itu bukan sihir, tapi itu adalah mukjizat. Setelah mereka menyaksikan itu, qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza la sahirun alim. Berkata para al-mala'u, al-ashraf, pejabat-pejabat yang ada di sisinya Fir'aun. Nah, mereka yang mengatakan kepada Fir'aun, ini orang, maksudnya Nabi Musa di situ, orang yang sangat pandai dalam ilmu sihir. Nah, jadi mereka menuduh Nabi Musa ini juga penyihir. Padahal sangat beda antara sihir dengan mukjizat. Dari ayat ini juga kita bisa simpulkan bahwa peran dari pejabat atau al-wuzara, menteri-menteri, itu punya peran sangat penting. Dia bisa merubah pemimpin, baik itu presiden, baik itu raja. Kalau punya pejabat-pejabat yang jahat, yang buruk, maka presidennya akan ikut. Fir'aun ini jahat, tapi lebih jahat lagi pejabat-pejabat yang ada di sampingnya. Makanya di sini dikatakan qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza la sahirun alim. Berkata pejabat-pejabat dari kaum Fir'aun bahwa Nabi Musa ini tadi membuktikan mukjizatnya, tongkat berubah jadi ular, tangan mengeluarkan cahaya, itu semua dari sihir, dan sungguh dia penyihir yang sangat pandai. Tuduhan ini kan juga pernah dituduhkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka yang tantang, kalau kau Nabi, coba tunjukkan ayat, satu bukti. Kemudian Nabi panggil itu bulan dengan isyarat. Bulan mendekat, kemudian Nabi belah dengan jarinya, terbelah dua. Setelah itu kembali dia menjadi utuh seperti semula. Apa kata mereka? Luar biasa sihirnya Muhammad. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasul. Falamma ja'ahum, di bagian akhir, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Ketika Nabi menunjukkan bukti yang begitu nyata, mereka semua mengatakan itu sihir yang sangat nyata. Pengingkaran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Kalau hati sudah dikunci, kebenaran yang jelas di hadapan mata gak akan bisa diterima. Seperti ini. Kurang apa? Para nabi sudah tunjukkan mukjizatnya, dan mereka tahu itu mukjizat, tapi hati sudah dikunci oleh Allah. Inna abada qulubin nas min rabbinar rahim qalbun qasi. Karena hati mereka sudah keras, maka mereka jauh dengan Tuhan. Jadi pejabat-pejabat punya peran penting. Ya. Walaupun pemimpinnya baik, tapi di sekelilingnya orang jahat, menteri-menterinya jahat, pejabat-pejabatnya jahat, maka pemimpin ini bisa mengikuti kejahatan mereka. Ini hikmah di dalam firman tersebut.
Jadi bukan Fir'aun yang menuduh pertama kali bahwa Nabi Musa tukang sihir, tapi siapa? Al-Mala'u, Al-Ashraf, yaitu pejabat-pejabat, pembesar-pembesar. Nah, pejabat-pejabat ini menjadi rusak karena ulama-ulamanya rusak. Imam Ghazali membuat satu pernyataan yang kesimpulannya mengatakan fasadul muluk bi fasadil umara. Rusaknya para raja karena sebabnya pejabat, menteri-menterinya. Wa fasadul umara bi fasadil ulama, sedangkan rusaknya pejabat karena sebab rusaknya ulama. Wa fasadul ulama bi fasadil ra'iyah, sedangkan rusaknya ulama sebab rusaknya masyarakat. Itu teorinya Imam Ghazali, yaitu. Nah, sehingga dikatakan afdolnya jihad fil hadis, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Paling afdolnya jihad mengucapkan kalimat yang benar di sisi penguasa yang zalim. Kata di sisi di sini tentunya yang dituju adalah al-umara, pejabat, bukan rakyat. Karena yang ada di samping raja, di samping presiden, sehari-harinya itu adalah menteri-menterinya. Nah, jika menteri-menterinya ini baik, maka presidennya akan menjadi baik. Jika menteri-menteri ini baik, maka penguasanya menjadi baik. Makanya Nabi katakan dengan kata indah. Indah itu di sisi. Paling afdolnya jihad mengatakan yang benar di sisi sultan, penguasa, al-jair. Al-jair az-zalim, yang zalim. Begitu juga kalau ulamanya baik. Ketika ada penguasa yang keliru, pasti dia akan menyatakan ini keliru dengan cara yang baik. Makanya tidak bisa lepas di samping pemimpin harus ada ulama, di samping seorang pemimpin harus ada umara. Itu adalah sistem kenegaraan Islam sejak masa Rasulullah sampai masa Daulah Utsmaniyah. Selalu di samping khalifah atau di samping amir ada pejabat, ada menteri, di sampingnya ada ulama, sehingga bisa memberikan nasihat jika ada kesalahan dalam kebijakan, bisa menyampaikan sesuatu yang benar, bisa memberikan bimbingan dan seterusnya. Tapi kalau yang di samping kanan kirinya dua-duanya jahat, bagaimana yang mengharap kepada pemimpin yang satu? Gak bisa. Mengharap kepada presidennya, kepada rajanya, tidak bisa. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun alim. Pejabat-pejabat dari kaum Fir'aun ini berkata, sesungguhnya ini Musa adalah seorang penyihir yang sangat pandai, alim, sigot mubalaghah. Kalau ulama itu dari mufradnya alimun. Alimun bentuk jamaknya ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Pakai ya di bagian belakang ya. Alimun. Itu juga sifatnya Allah, asmanya Allah. Ya alim. Fauqa kulli dhi ilmin alim. Fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Kalau alimun ulama, kalau alimun alimuna bentuknya. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Kemudian dikatakan dia ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Siapa yang ingin di sini? Nah, mereka buat semacam dugaan-dugaan, tuduhan-tuduhan.
Ya katakan, ada yang menafsirkan pejabat-pejabat ini mengatakan kepada Fir'aun bahwa Musa ini punya niat mengusir kalian dari negeri kalian. Dia ingin merampas jabatannya Fir'aun sebagai raja. Yang bicara siapa? Yang bicara ini Ashraf al-Mala'u. Dalam tafsiran yang kedua menafsirkan bahwa yang bicara Fir'aun, bahwa Fir'aun mengatakan ini Musa punya niat menguasai ini negeri. Kalau dia sudah kuasai ini negeri, dia usir kalian dari negeri kalian. Famadza ta'murun? Nah, di sini Fir'aun minta apa? Minta saran. Apa saran kalian kepada para pejabatnya? Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madain hasyirin. Pejabat-pejabat itu menyatakan arjih. Arjih artinya akhir amrah. Fir'aun sudah punya niat mau membunuh Nabi Musa. Mereka mengatakan apa? Tunda dulu, jangan buru-buru. Arjih artinya tunda, akhirkan urusan itu. Niat itu ditunda. Jangan segera membunuh kepada Musa. Arjih. Wa fi qiraah, ya, al-qiraah sab'ah. Ini bacaannya ada 3 bacaan. Arjih ini. Qiraah Imam Kisai dan Nafi' dibacanya arjihi. Dibaca arjihi. Kalau qiraah Imam Asim dan Imam Hamzah dibacanya arjih, sukun di bagian akhir. Kalau qiraah Ibn Katsir, Ibnu Amir, Abu Amrin dibacanya arjihhu. Ada 3 bacaan. Itu yang dikenal dengan al-qiraah sab'ah. Ya, kalau kita ini pakai qiraahnya Imam Asim, riwayat Hafiz. Kita di Indonesia pakai bacaan itu. Cara bacanya beda nanti. Ya, imam-imamnya tadi ada Imam Asim, Imam Kisai, Imam Nafi', Imam Hamzah, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amr. 7. Itu yang disebut qiraah sab'ah, 7. Nah, Ibnu Katsir ini bukan Ibnu Katsir yang terkenal sebagai ahli tafsir. Orang yang berbeda. Kalau ahli qiraah itu lebih dahulu, lebih senior. Di abad-abad awal, abad-abad kedua Hijriah, mau masuk ke 3 Hijriah. Kalau Ibnu Katsir itu abad ke-7 yang ahli tafsir, karena kadang-kadang dipikir Ibnu Katsir itu yang di qiraah itu yang ahli tafsir, padahal enggak, orang berbeda. Nama saja yang sama. Ibnu Katsir yang ahli tafsir tahun 700 Hijriah lahir, wafat 774 Hijriah. Sedangkan Ibnu Katsir yang ahli qiraah itu abad kedua. Jauh. Kalau Al-Kisai, qiraah Al-Kisai, nah ini orangnya sama dengan pakar nahu. Ada ahli nahu namanya Al-Imam Al-Kisai, punya madrasah namanya Al-Madrasah Al-Kufiyah di Kufah di Irak. Biasa dengan Imam Sibawi, Al-Madrasah Al-Basriyah. Nah, Imam Kisai yang ahli nahu itu juga sebagai ahli qiraah. Namanya qiraah Al-Kisai. Ya, jadi ada 3 bacaan di situ. Tundalah, jangan buru-buru untuk mengeksekusi Musa dan saudaranya. Saudaranya siapa di situ? Nabi Harun. Saudaranya Nabi Harun. Wa arsil fil madain hasyirin. Utuslah seseorang untuk keliling di kota-kota kekuasaanmu agar mengumpulkan para penyihir yang handal untuk kita kalahkan sihirnya Musa. Gitu. Jadi mau dikumpulkan penyihir-penyihir yang hebat-hebat
al-madain, di kota-kota yang ada di dalam kekuasaannya Fir'aun, untuk bisa mengalahkan Nabi Musa. Nanti dibuat semacam festival, diundang semua masyarakat untuk menyaksikan sihir yang dituduhkan kepada Nabi Musa. Sihirnya Musa dengan sihirnya para penyihir-penyihir yang ada, mana yang lebih hebat? Nah, dengan harapan kalau Nabi Musa kalah, otomatis orang-orang yang tadi mulai yakin kepada Nabi Musa sebagai seorang nabi akan hilang, sehingga mereka tidak akan percaya terhadap dakwanya Nabi Musa. Di dalam tafsirnya Imam At-Tabari, juga tafsir Imam Bagawi, juga ada tafsir ulama Nusantara, ulama Indonesia, Syekh Abdul Rauf Singkil. Beliau ulama tafsir asal Aceh dan ulama pertama yang mentafsirkan dan menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Beliau orang pertama. Juga di dalam tafsirnya Faidur Rahman karya Kiai Haji Soleh Darat, nama tafsirnya Faidur Rahman, diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Tafsir menggunakan bahasa Jawa. Beliau guru daripada Kiai Hasyim Asy'ari, guru daripada Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Bahkan guru dari Ibu Kartini, Kiai Soleh Darat, punya tafsir namanya Faidur Rahman. Nah, dalam kitab-kitab mereka itu menyebutkan peristiwa terjadinya festival, dikatakan festival yang dipamerkan oleh Fir'aun dan dihadiri oleh seluruh masyarakat antara Nabi Musa menghadapi para penyihir, itu terjadi di kota namanya Iskandaria. Di kota namanya Iskandaria. Dan itu jumlah manusia yang hadir sangat banyak. Bahkan Imam Bagawi yang lahir 433 Hijriah dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil menyebutkan saking banyaknya yang hadir membludak masyarakat yang ingin menonton, sampai 12.000 orang mati terinjak-injak. 12.000 orang mati terinjak-injak. Nah, setelah itu dikumpulkan semua penyihir, dapat penyihir-penyihir yang hebat. Ada 3 riwayat. Riwayat pertama, jumlah penyihir itu 30.000 orang. Bisa bayangkan 30.000 orang penyihir lawan Nabi Musa sendiri. Berarti juga jumlah penyihir sangat banyak di masa itu. Riwayat kedua mengatakan jumlahnya 70.000 penyihir. Riwayat ketiga mengatakan 80.000 penyihir yang nanti menghadapi Nabi Musa, melawan Nabi Musa. Dari riwayat ini kita simpulkan kejadiannya itu bukan di istana. Gak cukup istana itu, orang sebanyak itu. Walaupun di dalam beberapa riwayat dikatakan di dalam istana. Kalau memang itu terjadi dalam istana, istananya sangat besar. Penyihirnya saja 70.000 orang. Wafir riwayat 80.000 orang. Wafir riwayat 30.000, 30 alfa, wa 80 alfa, wa 70 alfa. 80.000, 70.000, 30.000. Lawannya Nabi Musa sendiri. Artinya kebenaran itu walaupun sedikit, kalau sudah di atas kebenaran, maka Allah akan bersamanya. Gak ada rasa takut. Dikumpulkan semua penyihir, penyihir-penyihir yang hebat, yang handal. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Maka mereka setelah dikumpulkan pakai seleksi juga. Mana yang paling hebat? Ternyata seleksi bukan hanya seleksi CPNS ya.
Seleksi tukang sihir juga terjadi di zaman Nabi Musa. Diseleksi mana yang jago-jago, yang hebat-hebat. Setelah lulus tes, nah mereka inilah yang akan menghadapi Nabi Musa. Berarti apa? Nabi Musa sudah menunjukkan mukjizat yang luar biasa. Sampai-sampai Fir'aun harus cari lawan Nabi Musa yang jago-jago. Jadi mukjizat pertama yang tadi disebutkan, ya, fa'alqa 'asa'u fa idza hiya su'banun mubin. Nabi Musa melempar tongkat berubah jadi ular, kemudian mengeluarkan cahaya. Itu pertemuan awal dengan Fir'aun. Tidak ada penyihir-penyihir. Nanti yang kedua baru hadir para penyihir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Yang datang penyihir-penyihir yang handal, alim, yang pandai. Wa jaa'a as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajra in kunna nahnu al-ghalibin. Ketika para penyihir itu datang, di sini kan bentuknya as-saharah. Dalam ilmu nahu bentuk jama' taksir. Jama' taksir menurut al-Imam Ibn Malik dalam Alfiyahnya dan Syarah Ibn Akil ada maknanya dua, ada khillah, ada kasroh. Ada jama' taksir namanya jama' taksir bentuk plural jama' khillah, sedikit 3 sampai 10 paling banyak. Tapi yang ini jama' taksir kasroh, lebih dari 10 tadi, karena yang datang penyihirnya banyak. Ada berapa? Ada 30.000 paling minimal, maksimalnya 80.000 penyihir. Makanya bentuk katanya di sini yang datang kepada Fir'aun as-saharah, banyak dari para penyihir. Qalu inna lana la ajra. Penyihir ini datang menemui Fir'aun, kunna nahnu al-ghalibin. Wahai Fir'aun, kalau kami berhasil mengalahkan Musa, berarti mereka sudah tahu juga informasi bahwa yang mereka hadapi Nabi Musa, atau peristiwa mukjizat Nabi Musa sudah tersebar, sudah viral. Maka penyihir mengatakan, kalau kami bisa mengalahkan Musa, dapat bayaran tidak? Ajrah, dapat bayaran tidak? Berarti tujuan penyihir ini datang apa? Mencari duniawi, mencari harta. Tidak ada idealisme di situ, tidak ada moral di situ, tidak ada mencari kebenaran di situ, tidak ada spiritualis di situ. Tapi tujuannya apa? Lil amwal, nyari uang. Nah, biasa tukang sihir itu berarti sama, yang dulu dengan sekarang itu sama. Dia tipu sana sini pakai ilmu, tapi tujuannya cari uang. Itu di zaman Fir'aun tuh. Wa kadzalik fi hadzal zaman, begitu juga. Mereka bilang, kalau kami kalahkan Musa, dapat bayaran tidak? La ajra. Ya, wa jaa as-saharatu fir'aun qalu inna lana la ajra in kunna nahnul ghalibin. Kalau kami kalahkan Musa, dapat bayaran? Apa kata Fir'aun? Fir'aun kaya. Fir'aun itu kaya raya di zaman itu. Dia punya pasukan yang dia gaji 2 juta orang di zaman itu. Dia mengatakan, qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Iya, saya akan bayar. Bahkan kalian akan menjadi orang-orang terdekat saya. Maksudnya apa? Nanti diberikan jabatan. Diberikan jabatan, diberikan hadiah, diberikan harta. Kalau bisa kalahkan Musa. Ayat ini menceritakan juga bahwa penyihir-penyihir ini optimis bisa mengalahkan Musa, sudah sombong duluan. Makanya mereka sudah buat pernyataan, kalau kami kalahkan Musa, kau bayar tidak? Berarti apa? Sudah optimis. Karena mereka belum saksikan mukjizatnya Nabi Musa, yang saksikan Fir'aun.
Jadi sudah optimis duluan dan sudah sombong, sudah takabur, yakin bisa mengalahkan Musa. Apalagi dengan jumlah mereka yang sangat banyak, yang mereka hadapi hanya Nabi Musa dan ditemani Nabi Harun. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Nah, setelah mereka berkumpul, penyihir-penyihir diundang, masyarakat hadir, Nabi Musa pun datang berhadapan dengan mereka. Memang ada ayat menyatakan aujasa fi nafsihi khifah, qala mufassirun fi ba'di kutubihim. Sebagian ahli tafsir mengatakan ketika Nabi Musa menyaksikan jumlah penyihir yang begitu banyak, mereka membawa tali, membawa tongkat, itu disebutkan unta yang pikul tali-tali penyihir itu ada 800 unta. Dilempar itu tali, dilempar itu tongkat, berubah jadi ular. Dalam tafsir dikatakan masuk rasa takut ke dalam hati Musa. Ini jangan salah penafsiran. Para nabi itu tidak punya rasa takut. Jadi takutnya bukan karena tongkat berubah jadi ular, atau tali berubah jadi ular, atau jumlah para penyihir. Bukan, itu gak ada takut sama saya. Sama sekali tidak takut. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali-wali Allah tidak ada rasa takut di hati mereka. Itu para wali Allah. Bagaimana para nabi? Tapi Nabi Musa khawatir. Nabi Musa ini kan mukjizatnya itu bukan asalnya dari beliau, dari Allah. Takut mukjizatnya keluarnya terlambat atau tidak sesuai ekspektasi. Itu khawatirnya begitu. Padahal Al-Imam Al-Kautsari dalam makalah beliau mengatakan mukjizat itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Mukjizat tidak bisa dikalahkan oleh apapun, dengan ilmu hitam, ilmu sihir, macam-macam deh. Yang aneh-aneh itu gak bisa. Makanya Nabi kena santet dalam riwayat itu hal yang aneh. Rasulullah gak bisa kena santet. Simulasi biar turun ayat. Turun surat Al-Muawwidzatain, Al-Falaq sama An-Nas. Tapi hakikatnya tidak. Nabi tidak bisa dikenai sihir. Wah, Nabi ini dijaga malaikat 24 jam. Dijaga oleh Allah 24 jam. Gak bisa disantet. Kalau disantet, yang dukunnya yang mati. Cuma simulasi saja. Sebagaimana Nabi lupa dalam sholat. 1 rakaat. Pernah lupa? Setelah itu apa? Hikmahnya sujud sahwi. Nabi katakan unsitu, saya dibuat lupa oleh Allah. Kalau Nabi punya sifat lupa, bahaya, akan ada wahyu yang tertinggal. Ini 114 surat, 6.666 ayat dalam satu riwayat, 2 juta titik. Kalau punya sifat lupa, khawatir akan ada ayat yang wahyu yang tertinggal. Para nabi tidak punya sifat lupa. Nah, begitu juga Nabi Musa khawatir, ini mukjizatnya bagaimana nih? Ular sebanyak itu. Nah, jadi mereka ketika melempar tongkat-tongkat, tali-tali mereka, semuanya berubah jadi ular. Ada 2 pendapat. Kalau golongan Mu'tazilah tidak percaya itu ular dan tali jadi tongkat, tapi mereka buat trik. Di dalam tongkatnya memang ada ular di situ. Talinya juga disetting seperti apa? Selang. Paham nggak? Selang itu kan bentuknya kayak ular. Di dalam dimasukkan ular. Talinya model begitu. Jadi mereka lempar itu pakai trik, bukan ya ilmu-ilmu tertentu. Tapi maksud ilmu di situ ilmu trik. Makanya sihir kan ada beberapa jenis, ada 3 tuh. Salah satunya pakai trik, kecepatan tangan dan seterusnya, keahlian dia. Tapi golongan ahli sunnah meyakini itu ilmu sihir. Mereka menyihir mata-mata hadirin
nazirin, yang hadir menyaksikan itu disihir matanya. Yang mereka lihat sebenarnya bukan ular. Itu tongkat sama tali tidak berubah jadi ular, tapi mata mereka itu sudah disihir, sudah dihipnotis, sehingga mereka melihat itu tongkat dan tali berubah jadi ular. Dan memang itu termasuk Nabi Musa menyaksikan itu berubah jadi ular. Berarti sihirnya itu memang luar biasa. Nah, saking banyaknya penyihir yang melempar tongkat dan tali berubah menjadi ular, kan kita bayangkan saja ada 80.000 orang penyihir. Masing-masing bawa tongkat, masing-masing bawa tali. Itu. Dalam tafsir Baydawi dikatakan, dan tafsir Ma'alimut Tanzil dan tafsir Al-Khazin menyatakan itu saking banyaknya ular kamthalil jibal. Ular itu bertumpuk-tumpuk seperti gunung. Kalau antum nonton yang karton gak kayak begini. Nonton karton gak jadi rujukan, atau film gak bisa. Ada tafsir ulama. Kalau di karton kan hanya berapa ekor saja. Nah, ini jumlahnya banyak, ka'amsalil jibal. Ular itu menumpuk bagaikan gunung. Ini yang menyaksikan takut nih. Nah, Nabi Musa waktu itu menyaksikan ular yang begitu banyak jumlahnya, ada khawatir, ini saya punya ular model bagaimana ini? Jadi khawatirnya di situ, bukan takutnya karena ular atau tukang sihir yang banyak. Takut nanti, khawatir mukjizat ini tidak sesuai ekspektasi dan dakwah ini tidak bisa berlanjut. Itu takutnya di situ, bukan takut karena orang, karena ular, bukan. Ternyata tukang sihir itu mengatakan begini, ya, sebelum itu terjadi, mereka ini optimis bisa mengalahkan Musa. Wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu mulkin. Wahai Musa, yang lempar duluan siapa? Yang tantang Nabi Musa begitu. Kamu yang lempar duluan tongkatmu atau kami? Apa kata Musa? Kalian yang lempar lebih dahulu. Nah, dilemparlah itu, berubah jadi ular. Ka'amsalil jibal, seperti gunung, saking banyaknya ular yang menumpuk. Falamma alqaw saharu a'yunan nas, ketika mereka melempar, mereka menyihir mata-mata manusia yang hadir. Nah, ini ayat jelas. Yang mereka sihir apa? Mata orang, hipnotis. Tapi tongkat dan talinya gak bisa jadi ular. Mata kita yang ditipu. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum, dan semua yang hadir takut. Bagaimana tidak takut? Ular sebanyak itu yang mereka saksikan. Illa Musa, kecuali Musa tidak takut. Waja'u bisihrin azim. Sufhada, Allah firman di sini, mereka mendatangkan sihir yang sangat besar. Allah yang katakan, berarti sihirnya memang dahsyat. Ya, dahsyat. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka. Nabi Musa ketika ingin menunjukkan mukjizatnya, beliau ini tunggu perintah Allah. Di sini dikatakan, kami wahyukan kepada Musa, lemparkan tongkatmu. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Ketika sudah Allah perintahkan, sudah ada instruksi dari Allah lewat wahyu, baru Nabi Musa berani. Ya. Dan Nabi Musa tidak tahu nih jadinya bagaimana nih tongkat. Wallahu alam. Pokoknya Allah perintahkan, taati. Dilempar tongkat tersebut. Tiba-tiba jadi ular. Saking besarnya itu ular, disebutkan di dalam tafsir Al-Imam At-Tabari dan Imam Bagawi, antara rahang ular itu 80 zira. Satu zira itu kurang lebih 46 cm. Jadi mulut ular itu sekitar 3.680 meter. Baru mulut, dia baru buka mulut tuh. Ya ditelan semua habis tuh.
Nah, penyihir menyaksikan ini ular asli nih. Kalau mereka punya kan palsu, tipuan saja. Tapi mereka lihat dengan ilmu mereka, dengan ilmu sihir mereka, lihat di terawang tongkatnya Musa, berubah jadi ular beneran. Beda dengan sihir. Nah, itu mukjizat bedanya. Mukjizat itu asli. Su'banun mubin, ularnya original asli. Kalau sihir, ular palsu, mata kita saja ditipu. Dan ularnya lebih besar. Nah, ular jenis ini yang saya yakini dari pendapat ulama Imam Qizwaini dalam kitab Ajaibul Makhluqat wa Gharaibul Mawjudat, juga ulama Thailand zaman dulu namanya Syekh Zainuddin Al-Fatani mengatakan bahwa Nabi Musa adalah sosok manusia yang membunuh naga. Jadi ular naga itu punah di tangan Nabi Musa. Ada riwayat dari ulama terdahulu begitu. Namanya Tinninun. Jadi bisa dikatakan itu ular naga. Saking besarnya, ditelan itu semua ular. Akhirnya penyihir-penyihir itu mengakui ini bukan sihir. Ini adalah mukjizat. Ya, insyaallah di pertemuan berikut kita lanjutan dari kisah penyihir yang beriman kepada Nabi Musa. Kemudian Fir'aun gak berubah, ia tetap mengingkarinya sampai mati. Ya, kalau Allah sudah sebut namanya, kemudian diiringi dengan informasi dia diazab, dia orang terlaknat dan seterusnya, itu berarti orangnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi kalau kisah awalnya jahat, tapi tidak disebut namanya, itu awalnya mungkin jahat, tapi sebelum meninggal bertobat, jadi orang baik. Seperti dalam tafsir Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Nah, Zulaikha itu fi tafsir, fil Quran tidak disebut nama. Tidak ada nama perempuan disebut dalam Al-Quran, kecuali satu orang saja, Sayyidah Maryam. Ya, Zulaikha itu disebut dalam tafsir. Tapi Zulaikha namanya gak disebut, gelarnya gak disebut, hanya disebut imra'atun, seorang wanita. Kenapa? Karena Allah tahu akhirnya dia jadi orang baik, dia bertobat. Tapi kalau sebut Fir'aun langsung, Qarun langsung sebut Qarun, Allah sebut namanya langsung, karena meninggalnya gak baik juga. Jadi contoh bagi kita. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan ba'di tafarruqan ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syakil mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.